Shalom, saudara-saudara. Malam hari ini kita masuk seri pertama, seri doktrinal ke-1. Belajar firman Tuhan itu perintah Allah. Judul besarnya adalah bahwa tidak pernah ada orang bodoh jadi rasul, orang bodoh diizinkan mengajar firman Tuhan, orang bodoh memimpin jemaat dan mengajarkan doktrin-doktrin Alkitab. Kita mulai ya. Kita baca firman Tuhan. Keluaran 5 ayat 31. Tetapi engkau berdirilah di sini bersama-sama dengan aku, maka aku hendak mengatakan kepadamu segenap perintah, yakni ketetapan dan peraturan, yang harus kau ajarkan kepada mereka. Ini perintah Tuhan. Supaya mereka melakukannya di negeri yang kuberikan kepada mereka untuk dimiliki. 32. Maka lakukanlah semuanya itu. Lakukan apa? Mengajarkan segala ketetapan dan peraturan-peraturan yang Tuhan sampaikan kepada semua orang Israel dengan setia terus-menerus, generasi ke generasi, seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Segenap jalan yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu haruslah kamu jalani, supaya kamu hidup dan baik keadaanmu, serta lanjut umurmu di negeri yang akan kamu duduki. Ini perintah Tuhan di zaman Musa kepada Nabi Musa, bahwa adalah suatu kewajiban, ketetapan, peraturan yang wajib diajarkan terus-menerus dengan setia dari generasi ke generasi kepada semua orang Israel. Dan apa yang disampaikan Tuhan kepada Musa ditegaskan ulang oleh Yosua. Janganlah engkau lupa pada waktu Musa sudah meninggal, Yosua mengambil alih kepemimpinan, dia kumpulkan orang Israel, dan dia berkata, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah, pikirkanlah, pelajarilah siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Ini firman yang mendasari tentang apa yang akan kita pelajari lebih dalam malam hari ini. Yuk kita melangkah lebih dalam ya. Harus kita pelajari, ingat bahwa orang Yahudi di zaman Yesus ini memiliki suatu sistem pendidikan Taurat yang sangat-sangat umum, yang akan dilakukan, dialami, dijalani siapapun orang Yahudi yang hidup. Ini bukan hal yang wah, ini hal yang umum. Semua anak-anak Yahudi antara umur 4-6 tahun, kalau dia nurut orang tua, dia belajar dari umur 4 tahun lebih cepat. Kalau dia agak bengal, agak malas-malasan, ya mungkin agak molor, relatif ya. Dia harus masuk rumah belajar membaca, Bet HaSefer. Belajar huruf-huruf Ibrani dari Taurat. Jadi kalau kita lihat sistem pendidikan orang-orang Yahudi kuno, mustahil ada orang Yahudi yang awam buta huruf. Apalagi seorang nabi, seorang ulama yang buta huruf, mustahil. Mustahil ada orang yang mengaku pimpinan agama tapi tidak hafal ayat Taurat, Zabur atau kitab-kitab para nabi. Ini mustahil. Karena kelas yang pertama yang akan dilaksanakan, dijalani, dialami semua orang-orang Yahudi adalah masuk Bet HaSefer. Setelah mereka sudah lancar membaca kitab Taurat, masuk kelas kedua,
Ini umurnya relatif ya, bisa lebih cepat, bisa lebih lambat. Nggak harus. Dia setelah belajar masuk namanya Bet Hamidras. Midras ini bahasa Ibrani, bahasa Arabnya madrasah. Bet itu bait. Rumah, sekolah. Bet, rumah. Midras, madrasah, sekolah. Setelah belajar membaca, baru mereka belajar Taurat untuk ukuran anak-anak. Setelah sekian durasi yang mereka jalani selesai, mereka masuk ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Bar mitzvah. Bar ini bahasa Aramaik artinya anak. Mitzvah itu artinya mitzvot atau hukum. Dia akan digembleng secara lebih dalam di tingkatan ini sampai mereka bisa dianggap orang Yahudi yang sanggup memikul kuk hukum Taurat. Nih, Bet HaSefer, Bet Hamidras, Bar Mitzvah, ini standar umum untuk semua orang Yahudi. Ini nggak ada yang hebat kalau sudah Bar Mitzvah, karena siapapun orang Yahudi pasti harus lulus Bar Mitzvah. Ini umum. Nah, sedangkan Yesus sama para rasul ini punya jenjang yang agak beda. Kalau Bar Mitzvah itu kira-kira kalau saya bandingkan dengan sekolah teologi itu mungkin hampir S1 teologi. Antara D3 sampai S1 teologi. Jadi untuk orang Yahudi yang memiliki ilmu setara S1 teologi Kristen atau D3 teologi Kristen, itu masih belum apa-apa, itu ilmu umum. Semua orang Yahudi yang awam pasti melalui jenjang pendidikan ini. Nah, Yesus beda. Dia adalah seorang rabai. Rabai itu guru agama yang punya hak untuk membuka gulungan kitab suci dan mengajarkan kitab suci di sinagog. Kalau bukan rabai, dia tidak boleh ngajar di atas mimbar sinagog-sinagog. Dan untuk menjadi seorang rabai yang boleh mengajar di sinagog manapun, membuka gulungan kitab, membaca dan menguraikannya, seorang Yahudi setelah lulus bar mitzvah harus belajar berbagai macam hermeneutika, ilmu-ilmu tafsir yang lebih dalam yang ada di dalam Yahudi sampai umur 30 tahun. Jadi jenjang pendidikannya ini dalam sekali. Di dalam Yudaisme itu ada yang namanya ilmu hermeneutikanya, ilmu tafsirnya itu disebut pardes. Pardes itu singkatan pesat, ini tafsir literal. Kedua remes, tafsir metode remes beda lagi dari tafsir pesat. Derus dan sot ini tafsir mistik. Metode sot itu metode tafsir kitab suci, metode mistik. Dan semua orang Yahudi dan semua orang Yahudi harus belajar jika ayat ini ditafsirkan menurut metode pesat, hasilnya seperti ini. Jikalau ayat yang sama ditafsirkan dengan metode remes, seperti ini. Derus seperti ini. Kalau menggunakan metode sot, hasilnya kesimpulannya seperti ini. Ini belajarnya bertahun-tahun. Jadi semua Yesus itu rabai. Banyak ayat menyebutkan dengan eksplisit Yesus disebut rabai, guru agama yang punya hak masuk sinagog, berkhotbah, mengajar di dalam sinagog di hari Sabat. Yang memiliki jenjang setingkat rabai itu Yesus dan Paulus. Karena di dalam Alkitab hanya Pauluslah yang berhak tercatat bisa mengajar di sinagog dari sabat ke sabat. Menunjukkan bahwa Paulus itu bukan orang awam, tetapi dia adalah setingkat rabai. Para rasul itu bukan orang bodoh. Saya tegaskan lagi, karena banyak orang
salah menafsirkan Alkitab, dia mengatakan rasul-rasul itu orang bodoh katanya. Lah, minggu kurang ajar, batinku kurang ajar banget. Ya. Semua rasul siapapun itu sudah menyelesaikan bar mitzvah. Bagi orang Yahudi, ilmu teologi setingkat D3 atau S1 setelah lulus bar mitzvah itu umum, bukan orang hebat. Plus setelah dia belajar S1 teologi, kalau saya komparasikan ke teologi Kristen, para rasul belajar crash program 3,5 tahun dengan Tuhan Yesus. Dari sabat ke sabat, dari sinagog ke sinagog, dari suatu kampung ke kampung mengabarkan Injil, dia crash program belajar khusus Alkitab bersama Sang Juru Selamat. Jadi tidak ada, mustahil ada rasul yang bodoh. Yang bodoh itu yang ngomong itu, yang mengatakan rasul-rasul orang bodoh tapi dipakai Tuhan. Kurang ajar, aku jengkel banget kok dengar orang ngomong kayak gini. Rasul-rasul itu orang bodoh, tapi dia memiliki Roh Kudus. Cangkemmu, Bu. Saya goblok ya rahimu, nggak ada rasul itu yang bodoh. Ya, pahami ya metode pendidikan Yahudi. Kemudian, mereka seringkali mengatakan, dia kan hanya nelayan. Dia bukan orang-orang yang teologi gitu. Ya Allah, ya Robi. Nelayan itu hanya profesi. Zaman dulu profesinya orang kalau nggak nelayan, ya pertukangan atau kerajinan, atau pertanian, perkebunan. Ya cuma itu aja. Sebuah profesi seseorang itu tidak menunjukkan ukuran kecerdasan pemahaman mereka tentang teologi. Jadi seringkali orang salah kaprah, salah memahami ini. Profesinya nelayan dianggap dia bodoh. Kalau nelayan yang ada di Jawa Timur, dia tidak ngerti teologi, itu mungkin. Karena seorang nelayan tidak ada kewajiban harus lulus bar mitzvah. Di zaman yang modern, ilmu itu semakin spesifik. Kalau kamu belajar teologi, kamu dianggap mumpuni di dunia teologi. Kalau Anda belajar kedokteran, Anda mumpuni di bidang kedokteran. Seorang dokter belum tentu menguasai teologi, termasuk sebaliknya, seorang yang jurusan teologi belum tentu menguasai kedokteran. Di dalam adat Yahudi zaman kuno, kamu mau profesi apapun, semuanya sudah lulus bar mitzvah. Bedanya di situ. Jadi, semua rasul-rasul itu belajar. Mulai dari siapapun, termasuk Tuhan Yesus pun diajar oleh rabi-rabi Yahudi mengikuti sistem pendidikan Yahudi yang ada. Jadi tidak ada satupun rasul yang bodoh. Pak, bukankah di dalam kisah para rasul 4 ayat 13 kan mereka dibilang orang yang tak terpelajar nih. Ini lupa ayatnya, Pak. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa dan tidak terpelajar, heranlah mereka. Wih, ini orang tidak terbelajar, kok bisa ngomong seperti ini? Dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Loh, ini kan pengikutnya Yesus yang dihukum kemarin. Nah, mereka menggunakan kata tidak terbelajar, dicabut dari konteks ayat tersebut. Kata tidak terpelajar itu maksudnya dia tuh orang yang awam, ordinary man. Orang yang awam, jemaat umum. Bagi orang Yahudi kuno, kamu udah lulus bar mitzvah, setara S1 teologi, kamu itu orang umum. Baru dikatakan terpelajar kalau Anda misalnya belajar lebih lanjut tentang kedokteran, atau belajar tentang filsafat, atau belajar sampai umur 30 tahun jadi rabi, itu baru dibilang terpelajar. Kalau hanya sekedar lulus Bet HaSefer, Bet HaMidras, atau bar mitzvah, kamu bukan apa-apa, dianggap awam. Ini loh konteksnya. Jadi orang tidak terpelajar di dalam Kisah Rasul pasal 4 ayat 13 ini bukan orang bodoh dalam pengertian orang-orang yang khotbah-khotbah itu. Bahkan ada pengakuan orang yang awam, orang yang umum ilmunya seperti Petrus dan Yohanes,
Kok bisa dia ngomong dan menguraikan seperti itu, sedalam itu? Imam besar Hanas dan Kayafas terpukau. Oh, dia ngomong di hadapan imam besarnya terpukau. Kok bisa ya ada orang awam ngomong seperti ini? Jadi kata tidak terpelajar di sini bukan berarti dia bodoh dan tidak tahu apa-apa. Dan tiba-tiba dapat kayak semacam sulapan, kling. Orang yang goblok nggak pernah belajar tiba-tiba menjadi cerdas. Bukan sulapan seperti itu ya. Lanjut. Kenapa kita harus belajar? Itu tadi sudah ditegaskan, itu perintah. Musa diperintahkan Allah mengajar, dan Yesus menegaskan ulang. Di dalam Matius 28, itu perintah. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Kita disuruh pergi ke semua bangsa, pantata etne. Pantata etne, panta itu semua, di mana-mana. Etne itu etnis. Pergi ke semua etnis, untuk mateteusate bahasa Yunaninya. Memuridkan banyak orang. Yesus mengutus kita semua untuk menjadi guru-guru Injil, guru-guru kebenaran ke semua bangsa. Jadi kalau kita harus mau berangkat menginjil, kita harus mempersiapkan diri kita setingkat guru. Kalau belum setingkat guru, belum paham teologi, tidak memiliki kemampuan yang mumpuni sebagai seorang pengajar yang berhak memuridkan orang, jangan pergi mengajar. Ya. Kedua, kenapa kita harus belajar? Kita mencontoh para rasul dan mencontoh Tuhan Yesus. Yesus contoh ideal. Yesus itu sang pencipta loh. Tapi dia mengosongkan diri dan rendah hati untuk mengikuti budaya yang ada, diajari guru-guru, rabi-rabi Yahudi. Sang pencipta loh diajar sama rabi-rabi, dia nurut. Artinya apa? Belajar itu harus mulai dari ajaran yang benar. Diajar orang lain, belajar tentang iman yang benar, ortodoksi. Ini harus nomor 1. Kalau kita tidak mengawali dari ajaran yang benar, kita mengawali dengan ajaran yang menyimpang, heterodoks, endingnya pasti kacau dan sesat dan binasa. Tapi jikalau kita sudah memulai yang bagus, belajar yang benar, ajaran-ajaran yang benar, itu masih langkah pertama dan belum cukup. Harus masuk ke langkah kedua, ortolatri. Seorang yang memahami, belajar ajaran yang benar, dia harus melanjutkan ke jenjang berikutnya. Dia juga orang yang memiliki perilaku ibadah yang benar. Mustahil kalau ada orang yang mengerti doktrin hebat ngomong, dia enggan ke gereja, enggan baca Alkitab, ndak pernah puasa, malas berdoa. Itu omong kosong, gedabrus. Jadi harus diawali dari ortodoksi dulu. Tapi itu bukan segala-galanya. Harus melangkah orang yang belajar ajaran-ajaran yang benar, ajaran-ajaran yang sehat, kebenaran firman Tuhan, dia harus masuk ke langkah berikutnya, memiliki perilaku ibadah yang benar. Setelah ibadah yang benar sudah cukup? Enggak juga, belum apa-apa. Seorang yang memahami ajaran yang benar dan sudah menghidupi ibadah yang benar, dia harus menunjukkan bahwa di dalam hidupnya ini ada buah-buah roh. Di dalam perilaku sehari-hari akan menunjukkan perilaku yang benar. Tutur katanya, mulutnya, perilakunya. Omong kosong, dia pinter doktrin, dia suka ke gereja, tapi dia adalah penipu yang banyak merugikan orang. Dia ngerti semua doktrin, hebat kalau khotbah. Dia rajin ke gereja, ikut puasa. Tapi dia banyak berzina dan dia bandar narkoba. Ini ya omong kosong,
Karena semua yang ada ini satu rangkaian, tidak bisa dipilih salah satu, yang lain ditinggalkan, tidak bisa. Harus ketiga-tiganya. Ortopraksi ini adalah buah-buah roh yang akan dilihat. Apakah ada kebenaran yang bisa aku lihat yang termanifestasikan dari perilakumu atau tidak. Jadi ketiga-tiganya ini ya, ortodoksi harus yang pertama. Kalau sudah melangkah dari heterodoks, tidak mungkin ada ibadah yang benar. Jika diawali dari heterodoks, kesesatan, tidak mungkin ada perilaku yang benar. Yang ada itu hanya topeng dan omong kosong, hanya diplomasi. Kenapa Yesus kok belajar? Bukankah dia pencipta, dia maha tahu? Ya, dia pencipta di dalam Yohanes pasal 1 ayat 3. Segala sesuatu diciptakan oleh dia, tanpa dia tidak ada segala sesuatu yang jadi dari segala yang dijadikan. Dia maha tahu, dia maha hadir. Tuhan Yesus yang ilahi di saat berinkarnasi belajar karena dia rendah hati dan memberikan contoh. Dia tidak perlu belajar, tapi dia belajar mengikuti sistem pendidikan yang ada untuk jadi contoh. Ini loh. Dia tidak perlu dibaptis, tapi dia dibaptis. Karena apa? Dia memberi contoh. Setelah melayani semalam-malaman sampai pagi, dia berdoa semalam suntuk. Seorang yang melayani Tuhan harus selalu orang yang kuat berdoa. Tidak boleh hanya capek di lapangan, malam langsung tidur. Tidak. Yesus kasih contoh, dia melayani total, tapi setelah melayani dia banyak berdoa. Padahal dia tidak memerlukan itu semua. Tapi kenapa Tuhan berdoa? Sebagai firman yang berinkarnasi, pada waktu dia turun ke dunia, dia menjadikan contoh teladan yang sempurna. Segala sesuatu dalam hidupnya itu adalah suri teladan untuk diteladani. Jadi saudara, dari ayat yang dibaca di kitab Musa, sampai amarahnya Tuhan Yesus, pergikanlah dan jadikanlah semua bangsa muridku. Kita harus jadi guru yang memuridkan orang lain. Artinya pengetahuan itu bukan sesuatu yang, alah, nggak usah pinter-pinter, nggak usah belajar-belajar teologi. Keliru. Malah memiliki pengetahuan yang benar itu penting. Tanpa pengetahuan, Amsal Solomon mengingatkan, tanpa pengetahuan, kerajinan pun tidak baik. Orang yang tergesa-gesa akan salah langkahnya. Dia rajin, giat melayani, tapi goblok. Nggak baik. Seringkali saya lihat banyak orang-orang awam, dia tulus, dia orang baik, tapi menjadi ikut aliran-aliran seperti Saksi Yehova, Mormon. Karena apa? Dia aktif beribadah, tapi kurang pengetahuan. Begitu datang agen-agen penyebar kesesatan ini, diajak diskusi, dia tidak paham Alkitab, oh, nurut-nurut. Oh, gitu ya Pak. Oh, akhirnya percaya Yesus firman Allah itu ciptaan, Saksi Yehova. Allah pernah ada tanpa firman-Nya. Oh, yakin. Oh, gitu ya Pak. Iya. Yang ikut Mormon. Ternyata Allah itu ada 3. Allah Bapa itu Allah tersendiri, Allah Anak itu Allah yang tersendiri, Allah Roh Kudus Allah yang tersendiri. Oh, jadi segitu ya Pak pengertiannya. Oh, saya baru tahu. Nah, ya orang-orang goblok-goblok itu loh yang akhirnya terjebak mengikuti ajaran-ajaran sesat. Nih. Ini ada ayat yang sangat-sangat menarik ini. Di dalam Kolose pasal 1 ayat 10 ini, ayat ini sangat menarik. Dan maknanya sangat dalam. Di dalam Kolose 1 ayat 10 dikatakan, sehingga hidupmu layak di hadapannya, serta berkenan kepadanya dalam segala hal. Dan kamu memberikan buah dalam segala pekerjaan yang baik, dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar akan tentang Allah. Ini kalau dibaca pelan-pelan, ini maknanya dalam banget loh. Coba, kalimat ini kalau kita lihat dari sisi yang sebaliknya. Ini kan positif kan? Hidupmu layak di hadapannya Tuhan, berkenan di hadapan Tuhan, dalam segala hal, memberi buah,
bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Kalau ayat ini dinegasikan, kesimpulannya akan mengerikan loh. Kalau kita memiliki pengetahuan yang salah tentang Allah, kebalikannya ayat ini, jikalau kita memiliki pengetahuan yang salah tentang Allah, kita tidak layak di hadapan Tuhan, kita tidak berkenan di hadapan Tuhan dalam segala hal, dan perilaku kita tidak akan memberikan buah-buah roh, itu tidak lain hanya topeng demi topeng, kemunafikan demi kemunafikan, karena kita jaim, jaga image di depan orang. Ini ayat ini dalam loh. Ayat ini kalau kita baca dari sisi sebaliknya, konsekuensinya seperti ini. Kalau kita memiliki pengetahuan yang keliru tentang Allah, kita tidak akan pernah layak di hadapan Allah, kita tidak akan pernah berkenan di hadapannya Dia dalam segala hal, dan hidup orang seperti itu pasti bobrok dan bejat, dia hanya ganti topeng demi topeng. Ini perintah Yesus untuk kita harus belajar. Kecuali kalau kita tidak punya kesempatan untuk belajar, itu beda. Beda. Tapi kalau terima kebenaran, percaya Yesus, masih hidup lama, ya harus belajar. Tapi kalau kita nggak punya kesempatan belajar, itu kasus khusus. Nih, di ayat yang saya garis kasih warna merah, kita harus pergi untuk apa? Jadi guru, jadi dosen, jadi guru Injil, untuk membuat orang percaya Yesus dan dibaptis. Setelah dibaptis, selesai? Enggak. Yang pertama kita ngajar yang pertama supaya mereka mengenal kebenaran dan dibaptis. Setelah mereka dibaptis, belum selesai. Ada lagi ayat 20-nya. Setelah menjadi Kristen dibaptis di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, disuruh ajar lagi, ada pendewasaan rohani. Ajarlah mereka semua itu yang sebelumnya sudah diajar sampai jadi Kristen. Setelah jadi Kristen diajari lagi. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi amanat agung, amanat untuk menginjil, itu amanat buat semua orang Kristen untuk memiliki pengetahuan setingkat guru yang cakap untuk mengajar. Ini. Dan itu pun adalah wasiat Tuhan Yesus di ayat yang lain. Suatu saat Yesus bertemu dengan Petrus berdua, dia mengatakan apa? Di dalam Matius 16:18, aku pun berkata kepadamu, engkau Petrus, di atas batu karang ini, aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Petrus dan para rasul adalah orang yang diwasiatkan untuk mendirikan jemaat, untuk mencari jiwa, mengajar, dan mendidik. Di luar garis rasulia itu bukan Kristen. Saya tegaskan baik-baik ini. Saya tegaskan ya. Jemaat Allah itu harus didirikan lewat Petrus. Maksudnya lewat para rasul, pengajaran rasuli. Di luar para rasul, di luar ajaran-ajaran rasuli, itu bukan Kristen. Jadi, pentingnya ajaran-ajaran rasul itu, Anda lihat, ini ada satu hal yang ingin saya ajak kita semua berpikir ya. Di dalam Kisah Para Rasul 2:42 dikatakan, orang-orang itu, orang-orang yang baru bertobat, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Coba. Kisah Para Rasul ini yang nulis Lukas kan? Lukas mencatat kejadian yang sudah terjadi. Jadi Kisah Rasul pasal 2 ayat 42 adalah catatan Rasul Lukas, kelompok 70 murid. Lukas yang tabet itu kelompok 70 murid yang diutus berdua-dua menginjil. Lukas mencatat sejarah yang sudah terjadi bahwa orang-orang yang bertobat itu bertekun dari pengajaran-pengajaran rasul. Artinya, sudah ada pengajaran,
Padahal kisah para rasul belum ditulis. Di saat kisah rasul menulis kejadian itu, kejadian ini sudah menjadi sejarah sehingga dicatat. Kedua, orang-orang yang bertobat itu selalu aktif dalam persekutuan para rasul, pengajaran para rasul. Nah, ini penting. Jadi, ingat, sudah ada pengajaran, sudah ada perkabaran Injil, sudah ada pendidikan-pendidikan untuk pertobat-pertobat baru, padahal belum ada kitab suci. Kitab suci baru menyusul. Lihat nih ya. Nah, pengajaran para rasul. Kitab suci dibukukan dengan kategori yang pernah kemarin diajarkan oleh Romo Daniel, satu, harus ditulis oleh para rasul sendiri. Ataupun yang diakui kerasulannya seperti Paulus itu diakui kerasulannya. Markus itu kelompok 70 murid Yesus yang mengikuti Yesus di pertengahan dan diutus Yesus menginjil berdua-dua. Termasuk tabib Lukas. Nih. Dan apa yang diajarkan ini merupakan pengajaran rasulia yang diterima oleh semua gereja-gereja perdana. Oleh karena itu pada waktu kanonisasi Perjanjian Baru, 20 kitab Perjanjian Baru ini sudah dianggap sebagai kitab yang sah, yang kanonik. Karena ditulis para rasul dan isi pengajarannya ini diterima secara bulat, secara secara universal oleh semua gereja-gereja sebagai ajaran-ajaran yang rasuli. Kenapa harus para rasul yang boleh mengajarkan Alkitab? Kenapa dari garis rasuli yang boleh mengajarkan kekristenan? Ada satu ayat yang menegaskan, ini bagus ini. Di luar para rasul tidak boleh ngajar. Ada suatu kasus, ketika matahari terbenam, semua orang membawa kepadanya orang-orang sakit yang menderita bermacam-macam penyakit. Tuhan Yesus meletakkan tangannya atas mereka masing-masing dan menyembuhkan mereka. Dari banyak orang keluar juga setan-setan sambil berteriak, "Engkaulah anak Allah." Begitu setan itu berteriak, "Engkaulah anak Allah." Lalu Yesus bukannya, "Oh ya, saya terdengar kan, saya anak Allah kan?" Nah, seperti itu. Begitu setan-setan yang keluar bermanifestasi berteriak, "Kamu Allah, engkau adalah anak Allah." Yesus malah melarang, tidak boleh ngomong ya, diam kamu, diam. Yesus melarang keras mereka menceritakan siapa sesungguhnya dia. Sekalipun setan-setan tahu bahwa ia adalah Mesias. Ayo, ini gimana nih? Pada waktu saya baca bukunya, tafsirnya Bapak-Bapak Gereja, baru saya ngerti. Tuhan Yesus tidak pernah mengizinkan kebenaran disampaikan oleh iblis. Jadi pada waktu orang yang kerasukan setan itu manifestasi setannya keluar dan mengakui Yesus adalah anak Allah, di saat itu Yesus melarang, diam kamu, tutup mulut. Jangan ngomong, diam. Artinya apa? Tuhan Yesus tidak memberi izin sedikit pun kebenaran disampaikan oleh iblis. Ini yang penjelasannya Bapak-Bapak Gereja. Kebenaran hanya boleh disampaikan oleh para rasul dan orang-orang yang diutus oleh Yesus. Selain itu tidak boleh, karena sangat mudah iblis akan membelokkan dan mengarahkan kepada kesesatan yang mirip-mirip seakan-akan sama, tiba-tiba tambah jauh menyimpang masuk kebinasaan. Ingat, di luar garis rasuli tidak boleh mengatakan, memberitakan Injil, tidak boleh mengajar. Di luar garis rasul itu tukang-tukang dongeng itu. Dia baca Alkitab bahasa Jawa, bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Dia tidak mempunyai ilmu tentang ilmu tafsir yang benar, ilmu hermeneutika. Dia main tafsir bebas semaunya sendiri. Ini kelompok-kelompok bidat nih kayak begini nih. Dia tidak mau belajar. Jemaat mula-mula yang diajar para rasul itu
Gimana sih penjelasan para rasul itu? Dilihat dari bapak-bapak gereja nggak mau. Kurang rendah hati. Bahkan sebaliknya terlalu sombong. Ini saya berkali-kali lihat pada waktu debat-debat di medsos. Saksi Yehova, semua bidat cirinya sama. Saksi Yehova yang mengajarkan Allah itu pernah tidak punya firman. Unitarian yang sama, Allah pernah nggak punya firman. Mormon yang mengajarkan ada 3 Allah yang terpisah-pisah dan Allah itu bertulang dan berdaging. Mormon. Termasuk Oneness, Pentakosta, yang sekarang lagi marah. Semua merendahkan bapak-bapak gereja dan menganggap bahwa orang-orang yang diajar para rasul ini tidak perlu dilihat sebagai gimana ya, jangan sampai aku keliru, aku pengen lihat sih muridnya para rasul itu seperti apa. Dia tidak melihat itu, merendahkan. Yang kapan hari dan dalam berbagai kesempatan saya sudah ingatkan, kalau merendahkan semua bapak-bapak gereja, itu artinya kalian menganggap guru-gurunya para bapak-bapak gereja ini semua adalah orang-orang bodoh. Kalau merendahkan semua bapak-bapak gereja yang diajar langsung oleh Petrus, oleh Yakobus, oleh Paulus, oleh Yohanes, oleh Markus, oleh Matius, semua goblok, semua. Artinya apa? Guru-guru mereka adalah orang-orang yang bodoh dan tidak memiliki kompetensi mengajar. Dengan kata lain, Petrus goblok, murid-muridnya goblok. Karena Yohanes goblok, maka semua muridnya Yohanes itu bodoh. Karena Lukas itu bodoh, tidak bisa ngajar, maka semua murid-muridnya Lukas itu bodoh. Karena Paulus ini dungu dan bodoh, maka semua murid-muridnya Paulus itu bodoh. Ini konsekuensinya. Dan ciri-ciri semacam ini itu sangat kentara di dalam diskusi dengan kelompok-kelompok yang non-rasuli. Kelompok-kelompok ajaran-ajaran heresi itu selalu cirinya seperti ini. Merendahkan ajaran-ajaran rasuli. Karena apa? Kalau mereka mengikuti, melihat, mau rendah hati, mendengarkan petunjuk, penjelasan bapak-bapak gereja, mengerti perjanjian baru, karena mereka adalah orang-orang yang dididik oleh para penulis perjanjian baru, mau tidak mau ajaran mereka itu pasti sama dengan kita semua. Karena mereka kepingin aneh, kepingin lain dari yang lain, maka semua bapak-bapak gereja ditinggalkan. Tidak ada gereja mainstream di dunia yang tidak menghormati bapak-bapak gereja dan konsili-konsili ekumeni. Lutheran, Calvinian, Zwingli, Armenian, Wesleyan, Baptis, Pentakosta mainstream, semua masih mengaitkan dari apa yang diajarkan oleh ajaran-ajaran rasuli, bapak-bapak gereja. Hanya sekte-sekte heresi yang menolak ini semua. Dan mereka rata-rata tidak menganggap penting apa bahasa aslinya, bagaimana melakukan eksegesi yang benar. Mereka hanya baca ayatnya dan tafsir semuanya sendiri. Mereka tidak memiliki kemampuan yang cukup baik untuk melakukan hermeneutika dan eksegesi ayat yang benar. Ini ciri kelompok yang suka ngarang bebas. Dan saya tegaskan ya, baik kita maupun semua sekte-sekte yang menyimpang, itu pakai ayat loh. Tidak ada ajaran sesat yang tidak pakai ayat. Unitarian, di saat dia mengambil kesimpulan bahwa dia mempunyai doktrin utama, bahwa firman Allah adalah suatu makhluk ciptaan yang diciptakan Allah. Dia bersifat baru, dia baru ada setelah Allah mengadakan. Jadi, di dalam doktrinnya saksi Yehova dan Unitarian ini, Allah pernah suatu saat, untuk sekian waktu, dia bisu, tidak punya firman. Setelah firman diadakan Allah, baru firman itu ada dan bisa ngomong. Firman Allah itu adalah makhluk, makhluknya itu tidak lain adalah malaikat. Dan malaikat yang dikatakan disebut firman Allah tidak lain adalah malaikat Mikail. Jadi Yesus itu adalah malaikat Mikail yang berinkarnasi. Yesus adalah pencipta alam semesta, ya. Tapi dia sesungguhnya adalah malaikat Mikail. Jadi malaikat Mikail lah yang menciptakan semua alam semesta. Ciptaan mencipta.
untuk saksi Yehova dan Unitarian memiliki doktrin seperti yang ini yang sangat sesat, dia pakai ayat-ayat Alkitab loh. Oneness, Tuhan berganti-ganti. Ini yang kemarin saya bikin postingan. Tuhan sekarang berperan sebagai Bapak. Terus Tuhan berganti peran. Dia ganti dandanan, berperan jadi sebagai anak. Suatu saat dia berganti peran lagi, dia ganti make up, ganti peran jadi Roh Kudus. Dia seperti orang-orang yang banci itu loh, transgender, wadam wandu. Kalau udah jam 6 sore, langsung pakai lipstick, pakai make up, pakai rok, pakai wig, terus kumpul sama teman-temannya mangkal di suatu tempat. Kalau di Jakarta di mana? Taman Lawang. Kalau di Surabaya dulu, 6 tahun yang lalu saya masih di Surabaya, sekarang sudah nggak pernah ke Surabaya. Di Irian Barat, Jalan Irian Barat. Kau tahu Pak? jangan meremehkan kamu ya. Jadi kalau jam 6 sore ke atas, perempuan, namanya siapa? Betty. Hai, nama saya Betty. Betty Belladonna, tralalalala. Itu kalau malam. Kalau subuh dia balik ke kos, dia lepas wignya, dia cuci muka, dia pakai celana, dia tidur. Ketemu sama teman-teman kos, dipanggil siapa? Baskoro. Jadi Betty dan Baskoro ini sama, cuma tinggal beda jamnya aja. Kalau dia siang, dia berperan sebagai Baskoro, malam sebagai Betty, kan kira-kira gitu. Kalau dia pulang ke rumah namanya Paijo. Nah, untuk menghasilkan kesimpulan seperti ini, Oneness ini membuat doktrinnya itu dengan cara pakai firman Tuhan yang dikait-kaitkan dengan mengarang bebas. Allah yang di dalam Alkitab tidak seperti ini. Mormon sampai mengambil kesimpulan di dalam doktrinnya, Mormon adalah triteisme. Bapa ini Allah tersendiri, secara entitas terpisah dengan Allah anak, secara entitas terpisah dengan Allah Roh Kudus. Ini ada 3 Tuhan yang berbeda. Ini Mormon. Ketiga Allah yang berbeda ini satu kehendak, tapi entitasnya berbeda-beda. Dan di dalam doktrin Mormon, Allah itu bertulang dan berdaging. Kalau kamu melihat aku, engkau melihat Bapa. Ditafsirkan, loh, Yesus kan bertulang dan berdaging. Dia terbatas ruang dan waktu. Kalau melihat Yesus, melihat Bapa. Akhirnya di dalam tafsirnya Mormon, diambil kesimpulan, kalau anak Allah, Yesus bertulang dan berdaging seperti ini, maka Bapaknya ya bertulang dan berdaging. Kalau Yesus, anak Allah itu tidak hadir karena dia fisiknya di depan sini, maka Bapaknya juga seperti itu. Jadi di dalam doktrin Mormon, Allah itu bertulang dan berdaging sama seperti manusia. Dia tidak hadir, tapi dia memiliki pengetahuan maha tahu apa saja. Dan di dalam doktrin Mormon, siapapun pengikut Mormon kalau mati suatu saat, dia akan mengalami pengilahian, teosis. Dari makhluk manusia, dia akan mengalami peningkatan derajat teosis menjadi Allah yang baru. Ini doktrinnya Mormon. Dan untuk membuat suatu doktrin seperti ini, bidat-bidat, ini ada ayatnya semua. Pakai ayat. Tapi ayat dengan cara mengarang bebas tadi itu. Children of God, ini lebih parah lagi nih. Children of God itu bidat free sex. Dia mengatakan setan membenci seks, tetapi Allah menyukai seks. Karena seks adalah aplikasi kasih. Seks bebas itu ajaran kasih. Yang penting kita suka sama suka. Dan yang menarik, Children of God ini sekte yang berbahasa roh. Sekte ini pernah masuk akhir tahun 70-an, awal tahun 80-an di Indonesia. Tapi dilarang pemerintah, tidak boleh masuk Indonesia. Dan akhirnya di Amerika, sekte ini dibubarkan. Karena banyak terjadi penyimpangan-penyimpangan seksual. Semua pakai ayat loh. Jadi kalau ada yang mengatakan, saya ini Alkitabiah ayatnya. Tunggu dulu. Cara membaca dan menafsirkan Alkitab ini seperti apa? Karena semua sekte bidat yang menuju kebinasaan semua ini, semua pakai ayat. Jangan sombong kalau sudah hanya bisa membaca. Bisa baca ayat Alkitab, jangan sombong. Semua ini pakai ayat semua. Ini saksi Yehova yang mengajarkan Allah pernah tidak punya firman. Allah baru punya firman setelah firman diadakan oleh Allah. Firman itu bersifat baru. Dan firman yang diciptakan Allah itu tidak lain adalah malaikat Mikail.
Jadi malaikatlah yang menciptakan alam semesta ini. Ciptaan mencipta, malaikat mencipta alam semesta. Ini orangnya. Charles Taze Russell. Nih, di dalam propagandanya Children of God, mereka memberikan propaganda kemana-mana bahwa iblis itu membenci seks. Padahal seks itu adalah aplikasi dan itulah sesungguhnya yang diajarkan gereja. Gereja mengajarkan kasih, yaitulah seks. Ini loh, Anda bisa cari di dalam Google, Anda bisa searching ajaran sesat Children of God seperti apa, ini ada di sini. Jadi ketelanjangan dan seks bebas, asalkan suka dengan suka, itu adalah kasih, dan itulah sesungguhnya intisari iman gereja. Ini kurang ajar banget ini. Dan pakai ayat. Yang di tengah itu namanya David Burke, pimpinan Children of God, dan semuanya ini ya harim-harimnya. Jadi ya kayak semacam PSK sekte ini. Jadi mereka tidak mengenal suami istri, bahkan suami istri bisa berganti-ganti disetubui orang lain boleh, asalkan ada kesepakatan dan suka ya silakan. Semua pakai ayat dan di dalam kebaktiannya mereka berbahasa roh. Kayak trans, kayak macam-macam lah. Ini Mormon yang mengajarkan ada 3 Allah yang terpisah-pisah, tapi ketika Allah yang terpisah, gundulnya Allah Bapa di sini, gundulnya Allah Roh Kudus di situ, gundulnya Allah Anak, itu 3 yang terpisah-pisah. Ini bikin buku baru, perjanjian baru lagi tentang Yesus yang lain. Saya punya bukunya, ini ada 2 di rumah saya. Yang Yohanes Pentakosta, Alkitabnya hampir sama. Tetapi ada ayat yang dia rubah. Di dalam kelompoknya Yohanes Pentakostal, Matius 28:19, dia tidak tertulis baptiskanlah mereka di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, tapi pergilah dan jadikanlah mereka semua murid di dalam namaku. Jadi ayatnya diganti. Bukan baptiskanlah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptiskanlah mereka di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Itu diganti, dibikin ayat yang baru untuk disesuaikan dengan doktrinnya Yohanes, Jesus only. Pergilah dan jadikanlah semua bangsa murid di dalam namaku. Ini ayat yang tidak ada manuskripnya. Ini buatannya Yohanes Pentakostal. Jadi Yohanes Pentakostal ini sudah sampai berani membuat suatu ayat sendiri. Ayat yang asli dibuang, dia buat ayat baru untuk mendukung ajaran-ajaran doktrin sektenya. Ini. Jadikanlah semua bangsa muridku di dalam namaku. Padahal mana ada ya di dalam Alkitab. Ada 5.700 manuskrip Alkitab Perjanjian Baru. Bahasa Yunani 5.700. Manuskrip Alkitab Perjanjian Baru bahasa Latin kuno itu lebih dari 10.000. Alkitab kuno bahasa Aramaik itu sekitar 2.000. Dari puluhan ribu manuskrip kuno Alkitab Perjanjian Baru, semua satu kata satu versi, tidak ada varian teks. Pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku, baptiskanlah mereka di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Titik. Tidak ada bunyi seperti ini. Tapi Yohanes Pentakostal terlalu berani dan lancang untuk membuat suatu ayat dirubah agar sesuai dengan prinsip doktrin-doktrin mereka yang menyimpang. Ciri khas bidat, dia tidak terpelajar dan sangat-sangat sombong. Sulit sekali Anda mengajari orang-orang seperti ini. Membaca tafsirnya saya nanya sendiri. Ngawur-ngawur. Beberapa hari yang lalu saya menjalin, ada seorang perempuan namanya Niken. Niken ini memperkenalkan diri, dia mengaku sebagai pengikut Oneness dan Unitarian. Dia diskusi sama saya di chat. Di dalam diskusi, saya melihat Niken pengikutnya Oneness dan Unitarianisme ini melakukan tafsir-tafsir yang harafiah untuk Tuhan. Terus saya tegur, Niken, kalau kamu membaca ayat yang menggambarkan tentang aktivitas keilahian, tentang Allah dan keilahian, kealahan, dengan metode tafsirmu yang harafiah semacam ini berbahaya dan tidak boleh loh. Karena masa kamu persamakan tangan Allah dengan tanganmu?
mulut Allah dengan mulutmu, kata-kata Allah dengan kata-kata kita. Sini kan pengikutnya Yohanes ini membantah loh. Kalau gitu Allah berfirman lewat mana dong? Dia ingin memaksa saya Allah berfirman lewat mulut ini loh. Lewat lidah, mulut, gigi ini loh. Ya tidak seperti itu Tony Ken. Masa Allah itu di dalam Alkitab banyak ayat-ayat antropomorfis. Allah digambarkan seperti manusia, dia berjalan. Tangan Allah, mata Allah. Tapi kita tidak boleh membayangkan berjalannya Allah itu seperti kita berjalan dengan dua kaki. Kata-kata tentang mata Allah menjelajah seluruh bumi. Jangan kau bayangkan mata Allah seperti kayak matamu. Tangan Allah tidak terlalu panjang untuk menolong engkau. Jangan kamu bayangkan kata tangan Allah tidak terlalu pendek untuk menolongmu. Bayangkan dengan tangan ini, tangan saya. Terus saya memberikan peringatan ke Niken, kalau kamu menggunakan tafsir-tafsir yang harafiah semacam ini untuk Allah dan aktivitas keilahian, kamu sudah sebentar lagi sudah sama dengan Mormon. Bahwa Allah itu bertulang dan berdaging. Bahkan kalau diteruskan, kamu membaca ayat, loh, kata ganti untuk Allah itu selalu bentuk laki-laki. Dia laki-laki. Hua. Oh, berarti Allah punya penis dong. Saya sindir begitu. Anda tahu jawabannya apa? Ya memang kita di surga itu nanti punya penis, tapi kelamin kita ini tidak berfungsi karena tidak ada pernikahan. Jadi ya gondal-gandul gitu, tapi nggak pernah dipakai gitu. Ya ampun, nih kan. Coba lihat. Niken orang Wanes dan dia sudah tampil sama kelompok-kelompok unitarian, menawarkan diri, menunjukkan bahwa cara menafsirkan Alkitab itu sangat-sangat harafiah. Karena dia ngeyel dan ngotot kayak begitu, saya tidak punya waktu lah ngeladeni orang-orang yang semacam dia. Saya blokir, kamu nggak usah menyibukkan saya dengan diskusi yang menjijikan seperti ini. Allah diharafiahkan. Mengerikan. Ciri berikutnya, karena mereka menolak semua ajaran bapak-bapak gereja, bidat-bidat tidak punya kesinambungan ajaran. Tidak punya, kalau dalam bahasanya orang-orang muslim, tidak punya sanad yang sambung sampai ke semua generasi-generasi paling awal, sampai ke para rasul dan Yesus. Dia buka Alkitab dan baca Alkitab dan ditafsirkan secara harafiah semau otaknya sendiri. Dia tidak punya kesinambungan ajaran. Beda dengan semua kelompok-kelompok mainstream. Kelompok mainstream manapun, ortodok, katolik, protestan mainstream, semua berusaha dan tidak mau terlepas dari ajaran-ajaran rasuli, dari konsili-konsili gereja sedunia, dari bapak-bapak gereja. Supaya apa? Supaya aku masih diakui Kristen. Ajaranku masih sama dengan pendahulu-pendahulu kita yang terdahulu. Kalau second layer teologinya ada perbedaan, itu ya harus diakui. Dan biasanya kita sering berbaku pukul, baku habis untuk masalah second layer teologi. Perbedaan cara baptisan, baku pukul sampai ancur-ancuran. Perbedaan bagaimana cara musik dalam gereja, baku pukul berantem. Bagaimana cara yang berdoa di dalam gereja yang benar, baku pukul berantem. Ini yang menurut saya harus dirubah. Kalau doktrinnya sekunder, second layer teologi, ayolah kita saling memahami dan saling menerima. Tapi jangan sekali-kali doktrin primer, doktrin tentang Allah, doktrin kristologinya, dan doktrin soteriologinya itu menyimpang. Ini tidak ada kompromi. Dan puji Tuhan, sekalipun Protestan sudah terpisah dari Katolik, mendirikan gereja tersendiri, semua gereja-gereja Protestan termasuk Calvin, Luther, dan yang lain-lain, selalu di dalam tulisan-tulisannya mereka, mengutip Yerome, mengutip Santo Agustinus, mengutip Clement dari Alexandria, mengutip Ignatius dari Antioquia, mengutip Irenaeus. Supaya apa? Kami masih meneruskan ajaran-ajaran rasuli. Kira-kira begitu. Dan dalam banyak hal, bidat-bidat zaman sekarang yang baru muncul terakhir-terakhir ini, itu hanya repro ya. Jadi bidat kuno, bidat ini hilang, nggak pernah diajarkan lagi.
karena gereja-gereja yang baru ini terlalu lama jaraknya terpisah dari zaman yang asli, zaman yang lama, dan tidak pernah belajar melihat sejarah perkembangan kekristenan, mereka menciptakan ajaran-ajaran yang hanya pengulangan-pengulangan. Jadi Yohanes Pentakosta, Tuhannya ganti-ganti peran. Kalau dia pakai rok, maka dibilang Betty. Kalau roknya dicopot, mukanya dicuci, rambut wignya dilepas, dia menjadi Baskoro. Ajaran-ajaran kayak gini nih pengulangan-pengulangan bidat-bidat kuno dimunculkan kembali. Kenapa mereka mengulang-ulang bidat-bidat zaman kuno? Karena mereka nggak pernah belajar. Dan karena sombong, mereka nggak mau diberitahu. Ajaranmu keliru, hati-hati. Oh enggak, ini dari Roh Kudus ini, ilham ini, pewahyuan akhir zaman. Biasanya kayak gitu. Saksi Yehova itu pengulangan ajaran-ajarannya Arius. Allah pernah enggak punya firman. Firman itu baru diciptakan Allah di kemudian hari. Ini ajaran bidat abad ketiga yang dimunculkan kembali di Amerika. Rata-rata semua bidat ini dari Amerika. Buatan Amerika abad-abad 20. Beda sama kita. Semua orang Kristen selain para kelompok bidat mainstream diwajibkan harus memahami, memiliki pengetahuan yang benar. Kita menjadi cerdas itu bukan untuk sombong-sombongan. Kita memiliki pengetahuan yang benar akan Allah, memiliki pengetahuan yang cukup, itu supaya kita tidak keliru mengajar, karena tugas kita tuh mengajar, memuridkan orang lain. Itu perintah Yesus untuk memuridkan orang lain. Jadi kita ini belajar, pinter, mengerti, bukan untuk kesombongan pribadi. Tapi di saat kita pergi seperti yang Yesus perintahkan, kita ngajari orang, kita tidak keliru. Dan kenapa kita mau belajar bahasa Ibrani, belajar bahasa Yunani, mempelajari metode tafsir, kita lihat penjelasan bapak-bapak gereja. Ini menunjukkan apa? Kita rendah hati, jangan sampai yang saya ajarkan itu menyimpang, melenceng dari yang asli. Terus, ini menjadi bukti buat semua aliran-aliran Kristen mainstream, bahwa semua aliran mainstream masih memiliki ajarannya berkesinambungan dengan kekristenan-kekristenan yang terdahulu. Mulai dari para rasul, bapak-bapak gereja, generasi demi generasi, konsili-konsili. Ada sanad punya kesinambungan ajaran. Ajaran rasuli itu semua bersumber dari Alkitab, harus mengikuti apa yang dijelaskan bapak-bapak gereja. Ini konsensus, tidak boleh menggunakan 1-2 bapak-bapak gereja. Karena bisa kemungkinan rasul ngajar 50 orang, ada 1-2 muridnya yang kurang pinter, kurang nangkep. Tidak boleh 1-2 orang. Harus semua konsensus dibandingkan dengan murid-murid yang lain, bahkan dibandingkan dengan muridnya rasul yang lain. Apa yang diajarkan oleh murid-muridnya Rasul Petrus harus dibandingkan dengan yang diajarkan murid-muridnya Rasul Andreas yang ada di Yunani, dibandingkan dengan murid-muridnya Rasul Matius yang ada di Ethiopia, dibandingkan dengan murid-muridnya Rasul Markus yang ada di Alexandria, Mesir, dibandingkan dengan murid-muridnya Yakobus yang ada di Israel, murid-muridnya Yohanes dibandingkan yang lain. Konsensus. Supaya apa? Supaya kita bisa paham, oh ternyata maksudnya penulis-penulis perjanjian baru itu seperti ini. Kita lihat penjelasan dari orang yang diajar oleh para rasul langsung. Kita harus memperhatikan konsili-konsili ekumene. Karena konsili-konsili ekumene itu bukan pemikiran 1 orang, 2 orang. Begitu ada ajaran sesat, uskup-uskup agung di zaman kuno dipanggil. Pada waktu Arius mengajarkan Allah pernah tidak punya firman, firman itu baru ada setelah diciptakan Allah, ini menghebohkan orang. Ini ajaran dari mana? Sebelum ini dinyatakan sesat, dipanggil semua uskup-uskup agung yang ada. Murid-muridnya dari kelompoknya, murid-muridnya Petrus dipanggil. Dari jalurnya, garisnya murid-muridnya Andreas, murid-muridnya Yakobus, Yohanes, Paulus, semua dipanggil duduk. Terkumpul 318 uskup-uskup agung. Mengadili ajaran Allah pernah tidak punya firman.
begitu diuji, dinyatakan sesat. Konsili Ekumene ini mengikat seluruh gereja sedunia. Ini bukan pikiran 1-2 orang. Biasanya bidat-bidat itu pikirannya sendiri, dipaksakan untuk diimani, dan tidak mau diuji dan dikoreksi yang lain. Itu ciri-ciri heresi. Kita belajar teologi. Meskipun saya tidak fasih, tapi ada kemauan dan upaya untuk belajar bahasa-bahasa asli. Supaya apa? Bukan sombong, supaya jangan sampai aku keliru ngajar orang. Saya belajar Yudaisme, saya punya sederet buku tentang Yudaisme kuno. Saya punya sederet buku tentang Semitik. Supaya apa? Saya tahu latar belakang budaya Yudaisme itu seperti apa. Supaya kalau saya membaca Alkitab sesuai dengan konteks dan jangan main tafsir sembarangan, mengarang bebas. Saya menafsirkan sesuai dengan konteks. Saya belajar supaya di saat saya melakukan hermeneutika dan eksegese, saya tidak serampangan. Kebalikannya, jikalau Allah menekankan dan mengharuskan kita belajar dan mengajarkan sampai memiliki pengetahuan yang benar akan Allah, negasinya bodoh itu akan binasa. Orang bodoh dan sombong pasti binasa. Ini ayat firman Tuhan. Saya tidak mau pakai terjemahan LAI bahasa Indonesia karena terjemahannya itu agak diperhalus, tidak seperti bahasa aslinya ya. Bahasa aslinya itu cocok dengan King James Version. My people destroy, umatku binasa, hancur, for lack of knowledge, karena goblok. Kalau di dalam bahasa Indonesianya itu kalau nggak salah, saya bacakan mana ya? Bentar saya minta waktu. Hosea. Hosea 4:6. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Bahasa aslinya bukan tidak mengenal Allah. Bahasa aslinya apa? My people perish atau my people are destroyed because lack of knowledge. Umatku binasa, umatku hancur karena goblok. Because thou hast rejected knowledge. Karena mereka sengaja menolak pengetahuan. Karena mereka bodoh, tidak mau diajar dan menolak pengetahuan. Aku juga menolak mereka, menolak kamu. Ini ayat loh. Jadi, kalau kita sudah percaya Yesus, ada kesempatan belajar, ayo belajar. Rendah hatilah untuk belajar yang benar. Diajar sama guru-guru yang benar. Rendah hati. Supaya apa? Supaya kita memiliki pengetahuan yang benar akan Allah, supaya kita layak di hadapan Allah, dan kita berkenan dalam segala sesuatu, dan kehidupan kita berbuah-buah. Sekian.